Lo memang alumni kok. Ayo om gendeng yang bilang ke alumni itu. Bahwa segala tuduhan mereka ke Bapak Jokowi itu benar. Biarlah mereka berak dan saya makan tainya. Tapi kalau mereka tidak bisa membuktikan segala tuduhan mereka ke Bapak Jokowi itu benar, biarlah mereka mencium tainya sendiri. Hidup geng Solo. Termul. Kapan kalian sadar waras gitu? Coba tunjukin salam UGM. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kalau kata Bang Rismon Syanipar, alumni itu belum tentu punya ijazah. Ini menarik guys, ya kan? Kemarin tuh waktu Pak Jokowi menghadiri Disnatali Fakultas Kehutanan, gue yakin itu menjadi satu harapan untuk rakyat agar kembali percaya bahwasanya Pak Jokowi memang lulus dari UGM. Apalagi soal ijazah ini kan Pak Jokowi sudah mulai terpojok ya guys ya. Semua bukti bahkan sudah dibuatkan buku juga oleh Bung Roy Suryo CS. Tapi ya pendukungnya alias Termul masih saja ngotot dan mengatakan, coba buktikan apakah ijazah Pak Jokowi beneran palsu. Padahal udah jelas-jelas dibuatkan bukunya, makanya baca dulu. Aduh, dan juga kocaknya lagi, justru dari acara tersebut banyak hal-hal yang janggal seperti salam UGM, ada foto ibu-ibu di belakang itu, Rektor Ova Emilia yang mengatakan alumni 80 dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, kali ini masih banyak yang bahas. Kita lihat dulu nih video satu ini, teman Pak Jokowi, satu alumni katanya marah dengan orang yang tidak percaya ijazah Pak Jokowi. Ini dia. Lo memang alumni kok. Ayo om gendeng yang bilang ke alumni itu. Bapak ini kok malah sewot sendiri ditanya. Iya Pak, kalau memang jenengan alumninya Pak Jokowi, nggak usah sewot Pak. Jangan mengatakan orang lain gendeng. Karena ini zamannya zaman demokrasi, Indonesia itu majemuk Pak. Tidak ada dan tidak bisa kita itu satu kata Pak. Jenengan yang gendeng sendiri, alumni kok mengatakan orang lain gendeng. Perbedaan itu harus dihargai Pak. Karena perbedaan itu sebagai pelangi. Indah Pak perbedaan itu kalau bisa saling menyikapi. Tapi nak perbedaannya karena kebohongan Pak, ya saling menghujat dan dihujat. Jangan ikut-ikut bohong Pak. Terima kasih. Mbah, katanya lulusan UGM. Coba tunjukin salam UGM. Walah, kalau cuma salam UGM ya gampang loh. Orang aku asli lulusan UGM kok. Nah ini. Publik gagal ditipu Jokowi lewat Disnatalis UGM. Ya iya tuh. Mikir aja, gak pakai otak mikir. Dari dulu bilang 11 triliun di kantong saya, nyampe sekarang ya kelihatan. Mobil SMK udah ada yang pesen 6.000 unit katanya, nyampe sekarang nggak ada tuh spionnya gitu. Mobil SMK, belum lagi petani-petani yang dijanjiin itu apa traktor apa gitu tuh alat, diambil lagi sama pabriknya. Terus apa lagi banyak lah dia mah. Apa sih yang nggak bohong? IKN katanya 400 investor luar negeri udah ngantri, tapi nyatanya apa? Kalau menggunakan APBN sampai 40%, 60%, apa coba? Makanya kalau menilai seseorang itu pakai otak, yang pakai dengkul. Teroris adalah 3 serangkai makhluk paling tolol di dunia. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa segala tuduhan mereka ke Bapak Jokowi itu benar, biarlah mereka berak dan saya makan tainya. Tapi kalau mereka tidak bisa membuktikan segala tuduhan mereka ke Bapak Jokowi itu benar, karena memang pada dasarnya mereka sedang memfitnah, biarlah mereka mencium tainya sendiri. Hidup geng Solo. Termul. Kapan kalian sadar waras gitu? Bagaimana cara buat supaya kalian itu sadar waras? Sudah diberikan bukti, fakta, data, masih aja kalian nggak percaya. Fanatik itu boleh, tapi goblok jangan. Salah dalam pilihan itu wajar, tapi bertahan dalam pilihan yang salah itu nggak wajar.
alias goblok dungu. Ya, bener sekali Bang, bener sekali. Apa kata Anda? KYO ini kayaknya kurang tidur dia ya. Kan udah dibuktikan tuh sama Bung Roy Suryo CS dengan menulis buku. Tinggal baca saja sih. Di situ banyak fakta-fakta, bukti-bukti, kajian ilmiah yang bisa dibuktikan, yang bisa diuji kembali gitu. Tapi gua apresiasi ya. Kali ini KYO tidak dengan emosi, dengan nada keras ngomongnya, santai ya kan, udah mulai kalem lah semenjak udah buat geng Solo ya. Ngeri-ngeri sedap. Aduh, emang term ini sulit untuk dikasih tahu ya. Nah, yang lebih fatal lagi, ini terkait tanggal dan bulan acara Dies Natali. Karena kenapa kok nggak di waktu yang pas gitu loh, yaitu bulan Agustus. Kenapa harus dimajukan? Kita lihat videonya. Mengapa? Karena ini adalah suatu acara yang tidak lazim. Apa yang dimaksud dengan tidak lazim? Karena Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebetulnya bukan jatuh pada 16 Oktober 2025. Mengapa? Karena Dies Natalisnya itu harusnya jatuh pada 17 Agustus 2025 ini. Mengapa? Dalam perkembangan selanjutnya, melalui surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 99 tahun 63, tertanggal 24 Agustus 1963, berlaku terhitung mulai 17 Agustus 1963, Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM terpisah menjadi 3 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Kehutanan. Dengan demikian, Fakultas Kehutanan UGM secara resmi dinyatakan berdiri pada 17 Agustus 1963. Mengapa kemarin pada tahun 2025 ini, khusus tahun 2025, ternyata Dies Natalisnya itu dirayakan pada 16 Oktober 2025. Aneh bin ajaib ya. Dan satu hal yang aneh juga ya, untuk pertama kalinya yang namanya Joko Widodo itu hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM tersebut ya. Ini Pak Purbaya salah ngomong atau gimana? Coba kalian simak. Pak SBY tidur aja ekonomi RI tumbuh 6%. Sedangkan Pak Jokowi bangun infrastruktur cuma 5%. Jangan-jangan Pak Purbaya ini anak abah nih, pembenci, barisan sakit hati. Kalau memang betul, berarti benar dong apa yang dikatakan oleh bapak saya, bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Pak Jokowi tidak bisa dibandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY punya hobi melukis, menulis lagu, terus kemudian mempunyai hobi bola voli gitu ya. Olahraga, Pak Jokowi tidak mempunyai hobi itu. Tidak ada olahraga masuk gorong-gorong, nggak ada gitu ya. Olahraga busukan tidak ada gitu. Jadi dan dikatakan oleh Mas Gibran sendiri, dalam keluarga Pak Jokowi memang tidak ada tradisi membaca. Berbeda dengan Pak SBY. Jadi memang tidak bisa apple to apple dengan Pak SBY. Ini dia Bapak Presiden Republik ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tidak hanya berhasil merawat hutan, tapi juga insya Allah berhasil merawat Indonesia kita. Ini menteri kayaknya lagi mabok tai kalau gue lihat ya. Bisa-bisanya dia bilang Jokowi berhasil merawat hutan dan berhasil merawat Indonesia. Hah? Lu nggak baca laporan dari Greenpeace Indonesia? Sejak tahun 2015, hutan yang hilang mencapai 2 juta hektar. Itu kurun waktunya 5 tahun, sampai 2020. Belum lagi data dari Prof. Mahfud MD. Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, 12,5 juta hektar hutan hilang. Lo itu kalau menjilat yang masuk akal dong. Jangan tai juga lo jilatin. Mabok tai kan lo jadinya sekarang. Orang ini hebat ya. Dari gelar saja nih ya, yang awalnya Dokter Andes berubah jadi insinyur. Terus yang awalnya matanya minus sekarang jadi normal. Ada perbedaan satu lagi nih, masalah gigi. Ya, yang awalnya rapi sekarang jadi merongos. Mana gusinya keluar semua lagi. Ini hebat banget, bisa berubah-berubah. Mulyono namanya. Waktu itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Aduh,
Freeport bukan milik negara luar lagi, milik Indonesia 51%. Itu juga tertai. Mau mindahkan ibu kota, itu juga proyek tertai. Terus kereta cepat, semua juga proyek tertai. Lalu pendukungnya bilang, Bapak terbaik. Ya Allah ya Karim, semua proyek tertai. Aduh, pening kepala gua. Kalian komen yang sopan. Orang-orang besar ini, orang hebat. Dulu pas jadi presiden bikin susah rakyat. Sekarang udah jadi rakyat bikin susah presiden. Pak Purbaya nolak bayar utang bus pakai APBN. Respect Kemenq, terima kasih. APBN mah buat kepentingan rakyat, bukan buat bayar utang proyek ambisi. Duh, salut banget sama Pak Menteri nih. Tolong nih buat Pak Prabowo, banyakin Pak Menteri kayak gini Pak, banyakin. Ceplos-ceplos, berani, pinter berisi. Ya meskipun bikin murka yang lain. Ada dulu kan udah diingetin kalau proyek itu tuh bisa rugi. Ngeyel. Kaget. Ditanya, itu ide siapa? Ide saya. Aduh, sekarang nggak bisa bayar utang ke Cina. Ya udah, sebagai kompensasi ambil aja Pak Jokowi. Atau enggak, biarin dia sama gengnya tuh patungan buat bayar. Atau kalau enggak, biarin aja diambil Cina, siapa tahu lebih maju. Ini giliran kayak gini, ke Jagung kemana nih? Angkut Pak. Oh, kalau diangkut nanti banyak pejabat yang lain ngikut ya, ada buka kartu. Kalau memang benar terbukti ijazah Pak Jokowi palsu, maka ini bukan perkara kecil. Ini bisa jadi skandal besar yang melibatkan banyak pihak dari masa lalu hingga saat ini. Sebab tidak mungkin seorang bisa sampai menduduki jabatan tertinggi di negeri ini tanpa ada jaringan besar yang ikut menutupi kebenaran itu. Artinya, kalau benar ada pemalsuan, maka bukan hanya satu orang yang harus bertanggung jawab. Dari oknum akademisi, birokrat, hingga pihak yang mungkin tahu tapi memilih diam. Semuanya punya andil. Dan dalam negara hukum, semua yang terlibat wajib diadili tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai isu ini hanya dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan. Karena kalau memang benar, maka bukti harus dibuka seterang-terangnya di depan publik. Tapi kalau ternyata tidak benar, maka penyebar fitnah pun harus siap menanggung akibatnya. Intinya, kebenaran tidak boleh disembunyikan. Sebab kepercayaan rakyat terhadap pimpinan lahir dari kejujuran dan integritas. Dan kalau pemimpin bisa memalsukan sesuatu yang mendasar seperti ijazah, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada setiap kebijakannya?